kasih Tuhan membalas, memberkati semua persembahan kita dengan berlimpah-limpah sesuai dengan janjinya. Amin. Kurang tua amin, yang kurang percaya kayaknya ini. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Semua baik-baik saja. Haleluya. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dalam segala keadaan kita harus mengucap syukur saja, sebab itu adalah firman Tuhan. Apa katanya? Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Yesus bagi kamu. Karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita baca Alkitab kita, Mazmur 119 ayat 71. Sampai dengan 72. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagimu, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Haleluya. Kalau kita membaca di Alkitab ini, banyak sekali yang tidak cocok dengan keinginan kita, tidak cocok dengan kita. Tetapi kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan adalah Maha Tahu, dan kita buatan tangan Tuhan. Sama seperti HP, entah merek apa itu dibuat oleh sebuah perusahaan atau sebuah negara. Pembuatnya sudah lebih tahu apa yang paling tepat untuk HP itu. Dia mengetahui kalau dia rusak atau kalau dia hang, pembuatnya tahu apa yang dibutuhkannya supaya produk tersebut bisa terus dipakai oleh si pemakainya. Demikian pula Tuhan. Jadi kalau di dalam Alkitab ada banyak hal yang tidak cocok dengan keinginan kita, itu adalah firman Tuhan. Itulah yang paling baik untuk kita, walaupun kita tidak senang. Nah, di sini dikatakan tertindas itu baik bagiku, kata si Damaskus. Ini menjadi luapan hati anak-anak Tuhan, luapan hati gereja Tuhan, bahwa tertindas itu baik bagi kita, sama seperti keinginan hati daripada si pemazmur ini. Di ayat lain juga dikatakan, di ayat lain, berbahagialah kamu jikalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan.
Anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Itu kata Petrus. Untuk membuktikan kemurnian iman kita. Nah, di sini pemazmur berkata, tertindas itu baik bagiku untuk supaya aku belajar firman Tuhan. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang sempurna. Sempurna. Jangan kita berkata tidak mungkin kita bisa sempurna di dunia. Siapa bilang tidak mungkin? Karena Yesus berfirman kepada murid-muridnya. Dia berkhotbah dalam khotbah di bukit dalam Matius pasal 5. Hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Jadi tidak mungkin Yesus menyuruh kita melakukan hal yang tidak bisa kita lakukan. Tapi itulah yang menjadi selalu alasan kita. Ai somna sempurna ibertiun. Dang lawo sempurna ita ibertiun. Inna adi. Dang lawo sempurna ita ibertiun. Isa matto. Inna kan. Padahal Yesus katakan, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Itu dikatakan Yesus kepada orang banyak, kepada murid-muridnya ketika dia berkhotbah di bukit. Berarti di dunia ini kita bisa sempurna. Jadi mulai hari ini mari kita berusaha hidup sempurna. Ada orang yang hidup sempurna di dunia ini, si Henok. Sempurna dia. Si Nuh. Alkitab mengatakan bahwa Nuh berkenan di mata Allah. Dia mendapat kasih karunia. Orang yang benar sezamannya. Apalagi kita lebih mudah untuk sempurna karena Yesus dan Roh Kudus menolong kita sempurna di dalam kasih karunia-Nya. Kita sempurna dalam kasih karunia-Nya. Amin. Dengan perbuatan kita tidak bisa kita sempurna karena memang kita sudah melakukan dosa. Sejak kita lahir di dunia, kita sudah ada dosa. Tetapi kasih karunia Tuhan menyelamatkan kita, mengampuni kita, dan melahirkan kita kembali. Dan hidup baru, dan menjadi manusia baru, sampai sempurna. Jadi kita harus sempurna, di mana kita harus bisa menerima semua firman Tuhan. Kalau kita harus tersesat di dalam dunia ini oleh karena pahitnya keadaan dunia di hari-hari ini, maka kita harus anggap bahwa itu adalah baik bagi kita. Minggu lalu kita sudah melihat bagaimana Hagar tertindas. Hagar ditindas oleh Sarai. Itu disebabkan oleh karena Hagar berubah setia. Begitu dia tahu dia sudah mengandung, dia sombong, dia memandang rendah nyonyanya. Lalu nyonyanya menindas dia, dan mengusir dia sampai dia lari kepada guru. Tetapi Tuhan berkata, pulanglah kau, biarkanlah dirimu ditindas, karena aku akan membuat keturunanmu menjadi keturunan bangsa yang besar. Maka pulanglah dia. Direlakanlah dirinya untuk ditindas. Itu adalah gambaran daripada anak-anak Tuhan, gambaran daripada kita yang ketika kita diberkati oleh Tuhan, ketika kita diangkat derajat kita dari budak, seperti Hagar yang adalah budak, sama seperti kita yang diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anaknya, ketika kita diberkati. Ketika kita diangkat, dipulihkan oleh Tuhan, kita berubah setia kepada Tuhan.
kita memandang rendah Tuhan, maka kita masuk ke dalam penindasan. Yang kedua, waktu itu Daud berbeda dengan Daud. Daud seperti yang kita baca ini, Mazmur 71 ini, dia berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Dia tidak ada kesalahan. Dia murni atas rencana dan kehendak Tuhan. Dia dilantik jadi raja pada usia belasan tahun. Tapi setelah usianya 30 tahun baru dia menduduki tahta. Selama kurang lebih 10 tahun dia harus ditindas oleh mertuanya sendiri. Lari ke padang gurun, bermalam di hutan dan di lembah-lembah dan di gua-gua yang gelap bersama keluarganya. Dia menderita, tetapi murni adalah dari Tuhan untuk menjadikan dia seorang raja yang luar biasa. Raja Daud namanya. Itu adalah gambaran daripada anak-anak Tuhan yang memang harus masuk ke dalam pencobaan, sama seperti Yesus yang harus masuk ke dalam pencobaan setelah Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Dalam Matius 4 ayat 1 dikatakan, ketika Yesus selesai dibaptis di Sungai Yordan, maka Roh Kudus membawa dia kepada gurun untuk dicobai iblis. Jadi itu adalah atas kehendak Tuhan, atas seizin Tuhan. Berbeda dengan Hagar atas kesalahan dan kesombongannya. Bapak Ibu saudaraku sekalian, saya akan lanjutkan firman Tuhan ini, bahwa di sini dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapanmu. Jadi tujuan Tuhan apa itu Bapak? Supaya kita mencintai firman Tuhan. Di akhir zaman ini orang kurang mencintai firman Tuhan. Oleh karena banyaknya tontonan dan banyaknya keramaian, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, orang tidak ada waktu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Orang tidak mau lagi belajar firman Tuhan. Itu membuat hati Tuhan bertanya-tanya, sehingga dia mencobai seluruh dunia, sehingga terjadilah kesulitan-kesulitan di dalam dunia, termasuk virus corona, supaya manusia mencari Tuhan, mencari firman Tuhan. Jadi penindasan yang terjadi di dalam hidup orang percaya untuk membuat orang percaya itu mengerti firman Tuhan dan mencintai, menyukai firman Tuhan, supaya mereka mau belajar firman Tuhan. Tidak usah jauh-jauh Ibu Bapak. Berapa banyak orang tua di antara kita yang mengajak anaknya supaya belajar firman Tuhan? Memang ada, tapi tidak semua. Tetapi kalau disuruh belajar untuk di sekolah, les segala ilmu, orang tua habis-habisan, ya kan? Habis biaya untuk les matematika, les bahasa Inggris, les bahasa Indonesia, bahasa Jerman, dan tidak boleh terlambat, diusahakan cepat-cepat. Tetapi ke gereja terlambat. Coba Ibu Bapak bayangkan, adilkah kita di situ? Karena untuk belajar ilmu-ilmu sekuler, kita begitu perhatikan. Tetapi untuk belajar firman Tuhan, kita asal mak isi hosana indah sotek bilben. Amin. Menurut jemur kamu baru. Saya harus menyampaikan firman Tuhan. Daripada saya cerita-cerita dongeng-dongeng kan? Ya Pak.
habiskan untuk membuat anak ibu les sampai meles-les. Bukankah Tuhan nomor satu? Siapa nomor satu sebenarnya? Tuhan atau manusia? Kalau untuk les kita tidak boleh terlambat. Tapi bagi pelayan-pelayan terlambat, iya. Lain kali kalau pelayan-pelayan terlambat, gak usah digantikan, biar situ. Mau kosong pemain drum, kosong saja. Kosong overhead, biar kosong. Kosong per keyboard, kosong gak apa-apa. Haleluya. Kenapa tumur Tuhan bau? Nanti bolak kamu jauh. Karena sama desani bolang. Betul Ibu Bapak, tolonglah kita. Kita hargailah pelayanan. Kita hargailah Tuhan. Jangan sampai kita ditindas supaya kita mau belajar. Dengar-dengar. Jangan sampai Tuhan membawa kita kepada penindasan, barulah kita mau untuk belajar firman Tuhan di rumah. Mungkin Alkitab di rumah nganggur, tidak pernah dibaca. Ya, disitulah Tuhan sedih. Di HP juga adanya firman Tuhan, dibacalah. Jadi Tuhan mau menggerakkan hati orang dengan berbagai cara supaya orang-orang mau belajar firman Tuhan. Dia akan lakukan apapun karena Dia mengasihi kita. Begitulah Dia mengasihi bangsa Israel. Coba kita lihat dulu buktinya. Ada buktinya, Ulangan pasal 8 ayat 2 dan 3. Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Haleluya. Jadi Tuhan bisa membawa orang Israel itu 40 hari saja berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan. 40 hari saja paling lama bisa. Dan itu sudah terbukti ketika Yakub meninggal. Siapa itu Yakub? Mikael? Siapa itu Yakub? Bapak siapa itu? Bapak si Esau. Bapak si Ishak. Kamu tuh bebe. Si Yakub itu anaknya si Ishak, bukan bapak anak. Yakub. Untunglah aku yang menanya ya. Kalau ada pendeta tamu di sini ditanya kau, pasti aku diwakan, diejekkan. Baru berdito, dengan cara roja mati firman Tuhan, kan? Ketika Yakub mati, Yakub itu adalah anak dari ke-12 suku Israel. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulun, Gad, Asher, Naftali, Benyamin, Yusuf, Dina, nomor 13 perempuan. Waktu itu Yakub sudah di Mesir. Karena anaknya di Mesir perdana menteri, orang nomor 2 di Mesir, yang memberi makan seluruh dunia, yang sudah hilang selama puluhan tahun.
Tetapi tiba-tiba muncul sudah menjadi seorang yang hebat. Lalu dia kirim utusan kepada bapaknya. Dijemput bapaknya ke Mesir. Lalu bapaknya hidup di Mesir, dipelihara oleh Yusuf. Ketika tiba hari tuanya, Yakub meninggal, Yusuf mengantarkan dia ke Kanaan, dikuburkan di gua Makpela, gua pekuburan mereka, pekuburan nenek moyang mereka. Dihentarlah Yakub, ayahnya itu, diiringi kereta-kereta berjalan ke tanah Kanaan. Tidak sampai 40 tahun, tak sampai setahun. Berarti dekat antara Mesir dengan Kanaan, dekat, sebenarnya dekat. Jadi ketika mereka ini banyak sekali di Mesir, mereka sudah ditindas oleh Firaun. Karena Yusuf sudah meninggal, maka orang-orang Israel ini pun ditindas oleh Raja Firaun. Tetapi makin ditindas, firman Tuhan berkata dalam Keluaran 1, makin ditindas, mereka makin bertambah banyak. Sampai-sampai Firaun kehabisan akal bagaimana untuk membinasakan orang ini, dan dibuatlah kerja paksa, dan diutuslah Musa menyelamatkan mereka. Dan mereka pun akhirnya keluar dari Mesir, kembali ke tanah Kanaan. Dan kita melihat ini Bapak, dalam perjalanan ke tanah Kanaan seharusnya bisa 40 hari, tetapi Tuhan membuatnya 40 tahun. Untuk apa ibu bapak? Kita sudah membaca tadi alasannya, supaya orang Israel mengerti firman Tuhan. Amin. Supaya mereka mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari semua yang dikeluarkan atau yang diucapkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan membuat cara apapun supaya kita cinta kepada firman Tuhan. Dia membiarkan kita masuk ke dalam padang gurun yang tandus, masuk ke dalam penindasan, agar kita mau dan tertarik kepada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Mari tertarik kepada firman Tuhan. Tertariklah kepada firman Tuhan, supaya orang Israel tahu bah nama muluk kami dan nahola sian si panganon dohut sian ebeng boleh apa kita memulu holang mabigi dohut memulamu akan itu atai bisa ibu bapak. Saya ada menerima video seorang ibu anak Tuhan yang kena COVID-19. Suaminya sudah meninggal karena COVID. Seisi rumahnya semua kena COVID, pembantunya pun semua kena COVID. Ibu itu sendiri pun kena COVID. Pulang dari rumah sakit dinyatakan sembuh, pulang ke rumah, di rumah kena lagi, dan semua anak-anaknya kena. Tetapi dari kesaksian ibu itu hanya rajin saja memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Tiap hari dia baca firman, mengucapkannya, berdoa. Barulah dia dalam kesaksiannya itu mengatakan, rupa-rupanya benar bahwa manusia bisa hidup dari firman Tuhan saja. Bisa. Jadi semua yang terjadi di dunia ini untuk membuat kita mengerti firman, untuk membuat kita suka kepada firman Tuhan.
Karena firman Tuhan inilah yang diberikan Allah kepada kita, menjadi petunjuk dalam hidup kita. Bukankah si orang kaya yang sudah mati? Masih ingat cerita Lukas pasal 16? Si orang kaya itu selama hidupnya berpoya-poya dan berpesta pora. Tiap hari dia mengadakan pesta. Bayangkan tiap hari. Besar sekali kekayaannya. Sementara si Lazarus yang sangat miskin dan borokan terus berbaring dan duduk di pintu rumah orang kaya itu. Tetapi orang kaya itu tidak mau mempersilahkan dia masuk. Hanya menjatuhkan makanan-makanan sisa-sisa dari mejanya. Dan itulah yang dimakan oleh Lazarus, si miskin. Tapi masih ada sisi baiknya seorang kaya ini menurut saya. Karena apa? Karena dia tidak mengusir Lazarus dari pintu rumahnya ya. Masih baik dia ya. Kalau di rumah kalian datang orang borokan, orang luka-luka, kulitnya bernanah, duduk di pintu rumah kita usirnya kan? Pasti kita usir kan? Jujur masuk kita tuh. Melelemu saya siapa ya ke nana, tiap hari di Jakarta. Tahu usir tuh kan? Lau-lau itu kan? Ada nama orang yang kamu usir di mana? Ipasok ko dito si Julie Jagunay, ipasok ko. Dia roti sa mesa na buat cahaya. Parti buri mana udah guys, alin mangisir di mana ibu roti banyak man, ibu banyak man. Nang yung sir tuh kan? Aku pengen tuh, ibu rokok doh. Matilah orang kaya itu. Disiksa dia di alam maut, kehausan, kelaparan, kepanasan, penat, gerah, galau, isi mesbih, segala penderitaan. Dia lihat Lazarus duduk di pangkuan Abraham, bersenang-senang, diayun-ayun oleh Abraham. Betul kan? Dia minta tolong sama Bapak Abraham. Bapak Abraham suruh Lazarus supaya dimasukkan tangannya ke air, lalu diteteskan ke mulutku. Dan permintaan seorang kaya itu berkata, masih ada 5 saudaraku yang masih hidup. Suruhlah supaya mereka bertobat. Suruhlah orang mati bangkit untuk berkhotbah kepada mereka, agar mereka bertobat dan tidak ikut ke alam maut ini. Tapi apa kata Abraham? Ada pada mereka hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu saja dibaca. Kan hukum Musa kan 5 hukum Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, itulah Taurat. Kitab nabi-nabi kecil itulah kitab para nabi. Kitab nabi besar Yeskiel, Yesaya, Yeremia. Nabi kecil Hosea, Yoel, dan Habakuk, Nahum, Hagai. Itulah kitab-kitab kecil. Tapi Abraham bilang ada pada mereka kitab Taurat dan kitab para nabi. Itu saja dibaca, itu saja dicintai, itu saja direnungkan. Pasti tidak akan masuk ke dalam jurang maut. Pasti akan bersama-sama dengan Abraham, bersama-sama dengan Lazarus miskin ini. Jadi Tuhan sudah memberikan kepada kita firman, kitab suci, menjadi pedoman petunjuk hidup kita, membuat kita sukses di dunia sampai ke surga. Yang percaya katakan amin. Jadi marilah kita mau belajar firman Tuhan. Satu lagi ayatnya. Tuhan tidak sampai di situ. Tuhan tidak sabar. Ketika manusia tidak mau mendengarkan firman Tuhan, ketika manusia tidak mau mencintai firman Tuhan, maka Tuhan membuat lagi hal yang baru, yaitu dalam Amos 8 ayat 11. Amos 8 ayat 11. Amos 8 ayat 11. Mulai ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah,
Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ini Tuhan tidak mau umatnya hilang. Tuhan tidak mau dipermain-mainkan. Tuhan tidak mau firman-Nya kembali dengan sia-sia. Tuhan tidak mau firman-Nya tak berharga di mata manusia. Maka Dia buat hati semua manusia haus dan lapar untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau sekarang manusia tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak suka mendengarkan firman Tuhan, ingat, Tuhan akan membuatmu lapar dan haus. Dan apa yang akan kita lakukan? Ayat 12, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Bukan lagi mencari duit, bukan lagi mencari harta dan lain-lain, tapi mengembara, menopang dari onan ke onan, dari kota ke kota untuk mencari firman Tuhan. Ibu bapak bisa bayangkan keadaan itu. Haus mendengar firman Tuhan. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Anak-anak muda pun yang dulunya tidak suka di rumah Tuhan mendengarkan firman Tuhan, yang dulunya hanya suka duduk di mall dan di supermarket, hari itu mereka akan rebah lesu merana mencari firman Tuhan. Mereka minum air yang banyak, toh juga air tidak bisa memuaskan dahaga jiwa mereka. Mereka hanya ingin mendengar sepatah kata firman Tuhan keluar dari mulut hamba-hambanya. Tetapi mereka tidak mau lagi. Tapi mereka tidak akan mendapatkan firman itu lagi. Oleh karena apa? Tuhan sudah tahu kehausan di hati mereka. Ini adalah gambaran daripada keadaan di akhir zaman yang haus akan firman Tuhan dan haus akan Tuhan, haus melayani Tuhan. Makanya kalau sekarang diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, jangan acu tak acu. Jangan kalau lagi mood, lagi gak mood. Kalau mood, tidak boleh begitu. Nanti Tuhan akan bikin kamu haus untuk melayani, dan Tuhan tidak akan kasih lagi. Amin. Orang muda, amin. Kadang orang muda ini disuruh, ayo latihan kau. Gak lagi mood aku. Namun saya apa kok? Gak lagi mood. Mood untuk dorang. Jangan mood. Nanti kau haus. Kalau nggak dibikin tugas nggak pernah lagi aku. Tang-tang ada orang baru nak. Iya dong soalnya hati-hati. Kok soal itu gimana? Orang baru orang lama kan sama di situ. Ada jadwal di situ kan. Nasi bilang kamu tugas itu terlambat kamu loh. Pernah jauh saya balik aja 10 menit nggak esok. Deuhin jemuran. Jadi nak roh kamu dikat kihok alahi makan, dikat kihok aja nak salah dari. Kamu dah sonok, jual meredi biasa roh. 10 menit atau tong ekonomi masuk 10 menit paling lama berdua jo. Jadi kalau sekarang kita acu tak acu terhadap firman Tuhan, acu tak acu untuk melayani Tuhan, Tuhan melihat. Mata Tuhan ada di mana-mana. Amsal berkata mata Tuhan ada di mana-mana, mengawasi semua orang baik dan orang jahat. 2 Tawarik 16 ayat 9a berkata, 2 Tawarik 16 ayat 9a, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya
kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Amin. Dia menjelajah matanya, seluruh bumi dia terobong, mencari siapa kira-kira yang bersungguh hati kepadaku, maka kepadanya akan kulimpahkan kekuatan. Jadi Tuhan sayang kita. Dia tidak mau kita hilang dari hadapannya. Maka Dia kirimkan lapar dan haus. Kalau sekarang hati kita lapar dan haus kepada Tuhan, itu adalah berkat Tuhan. Nah, Daud, dia menyadari bahwa semua penindasan yang dialami adalah baik baginya, supaya dia terus berada di dalam hadirat Tuhan, di dalam firman Tuhan, supaya dia mau belajar dan merenung-renungkan firman Tuhan itu. Memang Daud ini luar biasa hebat ini. Luar biasa Daud. Bahkan Tuhan akan berencana membangkitkan Raja Daud di akhir zaman nanti, dan kembali memerintah umatnya di kekekalan. Itu ada ayatnya, tapi saya tidak siap ayat itu. Lain kali saya beritahu. Itu di ayat Yeskiel itu kalau nggak salah. Begitu Tuhan cinta kepada Daud, dia yang tidak pernah berharap jadi raja. Dia tidak pernah berharap jadi menantu raja. Bagaimana para pemuda? Jangan cita-citamu setinggi langit, tapi hatimu tidak suka kepada Tuhan. Cita-cita mau jadi polisi militer, contoh polisi militer, tapi Tuhan pun gak disukai. Bagaimana Tuhan mau kasih? Mari seperti Daud, dia tidak mau polisi militer, tentara pun dia tidak mau, tapi dia menjadi panglima. Saingan Abner. Ketika Abner dan Daud mengabdi kepada Raja Saul, orang pertama Saul, kedua Daud dan Abner dan Daud. Dia sangat cinta kepada firman Tuhan. Anak muda begitulah, bisa bercita-cita tinggi, tapi bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Bagaimana relasimu dengan firman Tuhan? Jadi Daud ini luar biasa. Tuhan segan sama Daud. Mati pun Daud dihormati Tuhan. Ketika anak-anaknya berdosa, Tuhan sudah geram mau menghukum anak-anaknya. Tapi Tuhan berkata, oleh karena hamba-Ku Daud, kalian semua kuampuni. Ku tahan dulu amarahku, kata Tuhan. Oleh karena hamba-Ku Daud dan oleh karena Yerusalem. Kenapa ibu bapak? Daud ini terkenal sekali ya. Wah, kalau kita baca Mazmur, Daud ini memang, coba kita baca dulu Mazmur 119. Mazmur 119. Ayat yang kita baca tadi kan? Ayat 111 dulu, ayat 111. Mazmur 119 ayat 111. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Amin. Milik pusakanya. Ayat 127. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Wow, luar biasa ini. Ayat 143. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Ayat 148. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Luar biasa ini. Luar biasa. Tangkar jaga saya kurang. Banyak sekali Bapak. Tetapi
Saya mau tunjukkan satu pengalaman atau perbuatan yang dibuat oleh Daud menjadi awal kesuksesannya, yaitu ketika dia mengalahkan Goliat. Ketika dia mengalahkan Goliat, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia, coba kita baca 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat 40. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Yang mau saya lihat di sini adalah Daud ini ketika menghadapi Goliat yang sangat menakutkan semua orang. Tidak ada yang bisa menaklukkan Goliat. Raja Saul pun ketakutan, seluruh rakyat pun ketakutan. Tetapi ada seorang yang bernama Daud yang suka tinggal di padang gurun menggembalakan domba-domba ayahnya, yang terbiasa dengan merenungkan firman Tuhan, terbiasa memuji Tuhan dan masuk dalam hadirat Tuhan. Dia bangkit berdiri melawan Goliat. Apa yang dilakukan oleh Goliat? Dia mengambil 5 batu yang licin dari dasar sungai. Mengapa 5, ibu bapak? Padahal hanya 1 yang dipakai kan? Hanya 1 yang dia pakai, tapi 5 dia ambil. Kenapa 5? Begitulah Daud. Seluruh hidupnya sudah berpolakan firman Tuhan. Karena bagi bangsa Israel, angka 5 adalah angka Taurat. 5 Taurat, 5 kitab Musa, kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Pentateuch. Bagi bangsa Israel, Pentateuch inilah yang paling mereka kagumi. Inilah yang mereka renung-renungkan siang dan malam. Makanya dalam Ulangan 6 ayat 7, ini perintah Tuhan kepada mereka. Sebenarnya udah kuhafal ayat itu, lupa saya lagi ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Amin. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Itulah Taurat yang harus mereka renung-renungkan, yang harus mereka ajarkan berulang-ulang kepada anak-anaknya di rumah, dalam perjalanan, pada waktu tidur, mau tidur, dan kalau sudah bangun dari tidur. Tidak bosan-bosannya orang Israel mengajarkan kitab Taurat mereka kepada seisi rumahnya. Jadi bagi mereka Pentateuch, kitab Taurat, 5 kitab Musa itu adalah menjadi hal yang sangat penting yang tidak boleh mereka lupakan. Itulah makanya dia mengambil 5 batu.
Amin. Amin. 5 batu yang licin adalah firman Tuhan. Memang ada hamba Tuhan yang menafsirkan ayat ini dengan 5 luka Yesus. Tetapi waktu itu kan Yesus belum apa di sini. Yesus kan belum hadir di sini. Amin. Yesus belum hadir pada zaman Daud. Belum disalibkan dia. Jadi begitulah dia melakukan segala sesuatu. Dalam melakukan segala sesuatu dalam hidupnya, dia tidak terlepas dari firman Tuhan. Maka dengan kelima batu yang licin itu yang diambil dari dasar sungai, satu saja dia gunakan untuk merobohkan Goliat. Amin. Ibu bapak, saudaraku sekalian, mungkin ada Goliat sedang menakut-nakuti kita sekarang. Mungkin ada sakit penyakit yang menakut-nakuti kita sekarang. Ya, Goliat ini menakutkan. Apakah itu penyakit mungkin sedang mengotaki di pematang tahun? Guru mengotaki mana? Warbung, songon rasakan songon sosok. Itu menakut-nakutkan itu. Apalagi misalnya deren sebulan dan pernah malu songon dalam parah, kan? Nabuhanu naik. Itu Goliat menakut-nakutkan. Tetapi mari kita hadapi dengan firman Tuhan. Amin. Kalau Daud menghadapi Goliat yang menakutkan itu dengan mengambil 5 batu yang licin dari dasar sungai, mari kita hadapi Goliat masa kini dengan mengandalkan firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan. Ketika kita mengandalkan firman Tuhan, menyukai firman Tuhan, cinta kepada firman Tuhan, maka doa kita didengar. Amsal 28 ayat 9, masih ingat kan? Amsal 28 ayat 9 itu masih ingat? Siapa yang memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Selama kita tidak cinta firman, doa kita dipending oleh Tuhan. Bukan hanya dipending, Tuhan jijik mendengar doa orang yang tidak suka firman Tuhan. Ingat Amsal 28 ayat 9. Amin. Amsal 28 ayat 9. Tuhan jijik mendengar orang berdoa yang tidak suka firman-Nya. Tumlah margula saya ina Tuhan ini. Molo diharap sokolo hataki dan dihargai ho. Dan sebelum kita yang inna Tuhan. Tetapi kalau ada firman di hatimu, aku akan mendengarkan doamu. Yohanes 15 ayat yang paling kita tunggu-tunggu, ya. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Haleluya. Jelas. Tetapi tidak semua doa yang tidak dijawab oleh Tuhan karena kejijikan. Doa Daud juga banyak yang tidak dijawab oleh Tuhan. Doa Daud juga banyak yang lama dijawab oleh Tuhan. Jadi tergantung apakah kita mencintai firman Tuhan. Itu gantungannya. Kalau kita cinta firman Tuhan, doa kita pasti dijawab oleh Tuhan, cepat atau lambat. Tetapi ingat ibu bapak,
Semua terletak kepada rencana dan kehendak Tuhan. Haleluya. Yesus saja berdoa, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Tetapi firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita supaya kita menyimpan firman terlebih dahulu. Menyimpan firman terlebih dahulu di hati. Tinggal di dalam firman-Nya terlebih dahulu di hati. Itu akan membuat kita mudah untuk berdoa dan doa kita didengarkan oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kuasa-Mu Tuhan menopang seluruh hidup. Kita angkat nyanyian ini, jangan terlalu rendah juga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur siang hari ini. Berilah firman-Mu. Kuasa-Mu nyata kelemahanku.
Haleluya.